Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Mimin akan membagikan kisah seseorang yang ridho dengan takdir yang pahit. Kisah ini dikutip dari kisahmuslim.com. Dihikayatkan bahwa seseorang dari kalangan orang-orang solih melewati seorang laki-laki yang terkena penyakit lumpuh separuh badan, ulat bertebaran dari dua sisi perutnya, lebih dari itu ia juga buta dan tuli. Lelaki lumpuh itu mengatakan, "Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanmu dari cobaan yang telah dialami oleh banyak orang." Lantas lelaki solih yang lewat itu heran, kemudian bertanya kepadanya, "Wahai saudaraku, apa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dirimu padahal saya melihat semua musibah menimpa dirimu?" Ia menjawab, "Menyingkirlah kamu dariku hai pengangguran. Sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkanku karena Dia menganugerahkan kepadaku lisan yang selalu mentauhidkannya, hati yang dapat mengenalnya, dan waktu yang selalu kugunakan untuk berzikir kepadanya." Dihikayatkan pula bahwa ada seorang yang solih yang apabila ditimpa sebuah musibah atau mendapat cobaan, selalu berkata, "Ini adalah sesuatu yang baik." Pada suatu malam serigala datang memangsa ayam jagonya. Kejadian ini disampaikan kepadanya. Maka ia pun berkata, "Ini adalah sesuatu yang baik." Kemudian pada malam itu pula anjing penjaga ternaknya dipukul orang hingga mati. Lalu kejadian ini disampaikan kepadanya. Ia pun berkata, "Ini adalah sesuatu yang baik." Tak berapa lama keledainya meringkik, lalu mati. Ia pun berkata, "Ini adalah sesuatu yang baik, insya Allah." Anggota keluarganya merasa sempit dan tidak mampu memahami mengapa ia mengucapkan perkataan itu. Pada malam itu orang-orang Arab datang menyerang mereka. Mereka membunuh semua orang yang ada di wilayah tersebut. Tidak ada yang selamat selain dia dan keluarganya. Orang-orang Arab yang menyerang tersebut menjadikan suara ayam jago, gonggongan anjing, dan teriakan keledai sebagai indikasi bahwa sebuah tempat itu dihuni oleh manusia, sedangkan semua binatang miliknya telah mati. Jadi, kematian semua binatang ini merupakan kebaikan dan menjadi penyebab dirinya selamat dari pembunuhan. Maha suci Allah yang maha mengatur dan maha bijaksana. Al-Maidah ini menceritakan, "Di daerah pedalaman saya pernah melihat seorang perempuan yang saya belum pernah melihat seorang pun yang lebih bersih kulitnya dan lebih cantik wajahnya daripada dirinya. Lalu saya berkata, 'Demi Allah, kesempurnaan dan kebahagiaan berpihak kepadamu.' Lantas perempuan tersebut berkata, 'Tidak. Demi Allah, sesungguhnya saya banyak dikelilingi oleh duka cita dan kesedihan. Saya akan bercerita kepadamu. Dulu saya mempunyai seorang suami. Dari suami saya tersebut saya mempunyai 2 orang anak. Suatu ketika ayah kedua anak saya ini sedang menyembelih kambing pada hari raya Idul Adha. Sedangkan anak-anak sedang bermain. Lantas anak yang lebih besar berkata kepada adiknya, 'Apakah kamu ingin saya beritahu bagaimana cara ayah menyembelih kambing?' Adiknya menjawab, 'Ya.' Lalu si kakak menyembelih adiknya. Ketika si kakak ini melihat darah, maka ia menjadi cemas, lalu ia melarikan diri ke arah gunung. Tiba-tiba ia dimangsa oleh serigala. Kemudian ayahnya keluar untuk mencari anaknya. Ternyata ia tersesat di jalan sehingga ia mati kehausan. Akhirnya saya pun hidup sebatang kara. Lantas saya bertanya kepadanya, 'Bagaimana engkau bisa sabar?' Ia menjawab, 'Apabila peristiwa tersebut terus-menerus menimpa saya, pasti saya masih merasakannya. Namun,
Hal itu saya anggap hanya sebuah luka, hingga akhirnya ia pun sembuh. Pada saat putranya meninggal dunia, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Ya Allah, jika Engkau memberi cobaan, maka sungguh Engkau masih menyelamatkanku. Jika Engkau mengambil, sungguh Engkau masih menyisakan yang lain. Jika Engkau mengambil sebuah organ, sungguh Engkau masih menyisakan banyak organ yang lain. Jika Engkau mengambil seorang anak, sungguh Engkau masih menyisakan beberapa anak yang lain." Al-Ahnaf bin Qais mengatakan, "Saya mengadukan sakit perut yang saya alami kepada pamanku, namun ia malah membentakku seraya berkata, 'Jika sesuatu menimpamu, janganlah engkau mengeluhkannya kepada seorang pun. Sesungguhnya manusia itu ada dua macam, teman yang kamu susahkan dan musuh yang kamu senangkan. Janganlah engkau mengeluhkan sesuatu yang menimpa dirimu kepada makhluk sepertimu yang tidak mampu mencegah bila hal serupa menimpa dirinya. Akan tetapi, adukanlah pada Zat yang memberi cobaan kepadamu. Dialah yang mampu memberikan kelonggaran kepadamu. Hai putra saudaraku, sungguh, salah satu dari kedua mataku ini tidak dapat melihat semenjak 40 tahun lalu. Saya tidak memberitahukan hal ini kepada istri saya dan kepada seorang pun dari keluarga saya. Ada seorang yang solih mendapat cobaan terkait putra-putranya. Ketika ia dianugerahi 2 orang anak dan baru saja mulai beranjak besar sehingga membuatnya bahagia, tiba-tiba anaknya dijemput kematian. Ia ditinggalkan anaknya dengan penuh kesedihan dan patah hati. Akan tetapi, lantaran kuatnya iman, ia hanya dapat mengikhlaskan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersabar seraya berkata, "Milik Allah Subhanahu wa Ta'ala segala sesuatu yang telah Dia berikan. Milik Allah Subhanahu wa Ta'ala pula segala sesuatu yang telah Dia ambil. Ya Allah, berilah keselamatan kepadaku dalam musibah ini dan berikanlah ganti yang lebih baik lagi." Allah pun menganugerahkannya anak yang ketiga. Setelah beberapa tahun, si anak jatuh sakit, dan ternyata sakitnya sangat parah sampai hampir mati. Sang ayah berada di sisinya dengan air mata yang berlinangan. Kemudian ia merasakan kantuk dan tidur. Di dalam tidurnya ia bermimpi bahwa kiamat telah datang. Ketakutan-ketakutan pada hari kiamat telah muncul. Lantas ia melihat sirot jembatan yang telah dipasang di atas permukaan neraka jahanam. Orang-orang sudah siap menyeberanginya. Laki-laki tersebut melihat dirinya sendiri di atas sirot. Ia hendak berjalan, tetapi ia takut terjatuh. Tiba-tiba anaknya yang pertama yang telah mati datang berlari-lari menghampirinya seraya berkata, "Saya akan menjadi sandaranmu wahai ayahku." Sang ayah pun mulai berjalan. Akan tetapi, ia masih khawatir terjatuh dari sisi lain. Tiba-tiba ia melihat anaknya yang kedua mendatanginya dan memegangi tangannya pada sisi lainnya. Lantas lelaki tersebut sungguh-sungguh bergembira. Setelah ia berjalan sebentar, ia merasakan sangat haus. Lalu ia meminta kepada salah satu dari 2 anaknya tersebut agar memberinya minuman. Keduanya berkata, "Tidak bisa. Jika salah satu dari kita meninggalkanmu, niscaya engkau terjatuh ke neraka. Lalu apa yang sebaiknya kita lakukan?" Salah satu dari kedua anaknya berkata, "Wahai ayahku, seandainya ada saudara kami yang ketiga bersama kami, pastilah ia dapat mengambilkan minum untukmu sekarang." Lantas lelaki tersebut terjaga dari tidurnya seraya ketakutan. Ia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ia masih hidup dan hari kiamat belum tiba. Seketika ia melirik ke arah anaknya yang sedang sakit di sampingnya. Ternyata anaknya telah meninggal dunia.
Kontan ia menjerit, segala puji bagi Allah. Sungguh, saya telah mempunyai simpanan dan pahala. Kamu adalah pendahulu bagiku di atas sirat pada hari kiamat kelak. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.